Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital benar-benar mengubah cara manusia hidup dan juga berinteraksi. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara langsung, kini tuh banyak beralih ke bentuk digital. Komunikasi itu menjadi lebih cepat, pekerjaan menjadi fleksibel, dan berbagai layanan publik dapat diakses hanya melalui perangkat pintar seperti smartphone. Internet menjadikan arus informasi bergerak tanpa batas, menghadirkan kemudahan sekaligus tantangan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern. Dengan adanya teknologi digital juga membuka peluang besar untuk berkembang. Namun, dengan adanya teknologi digital juga menghadirkan resiko seperti distraksi, informasi-informasi yang beredar itu hoax, hingga ketergantungan terhadap perangkat. Tantangan-tantangan itu semakin terasa pada generasi muda seperti kita karena kita bertumbuh bersama teknologi, terutama teknologi digital dalam dunia pendidikan. Dengan adanya teknologi digital memberikan perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan, seperti akses informasi itu menjadi jauh lebih cepat. Jadi, proses pembelajaran itu menjadi lebih fleksibel dan materi dapat dipelajari kapanpun serta dimanapun. Suatu penelitian menyebutkan bahwa digitalisasi itu mempercepat proses belajar mengajar melalui internet, perangkat pintar seperti Google Classroom atau platform e-learning, seperti itu. Nah, UNESCO juga menunjukkan bahwa sekitar 89% siswa di dunia itu menggunakan internet untuk kegiatan belajar. Namun, lebih dari 40% siswa memanfaatkan internet untuk mengakses konten non-kependidikan yang dapat mempengaruhi nilai dan perilaku mereka. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki dua sisi, memberikan manfaat sekaligus membawa tantangan dalam pembentukan kebiasaan belajar. Di tengah perubahan-perubahan ini muncul pertanyaan penting, mengapa pengalaman mahasiswa sejauh mana teknologi digital benar-benar meningkatkan kualitas belajar mereka, dan apakah ada manfaat nyata yang mereka rasakan dalam proses pembelajaran? Untuk teknologi digital itu sangat berpengaruh besar terhadap kualitas belajar. Nah, apalagi kita lihat sendiri untuk saat ini itu perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat ya Kak ya. Nah, untuk pengalaman pribadi aku itu saat aku mendapatkan materi yang aku rasa itu sulit di kelas, aku kulik kembali nih Kak di rumah atau di kelas. Nah, salah satu teknologi yang aku gunakan itu YouTube. Nah, di situ aku bisa menonton ulang kembali materi yang aku rasa sulit dan akan aku kulik kembali. Nah, melalui YouTube juga aku dapatkan sumber-sumber lain. Nah, dari situ aku bisa eksplor nih secara langsung dan secara menyeluruh tentang materi yang akan aku pelajari kembali. Nah, untuk teknologi yang lain yang sering aku gunakan itu salah satunya itu GeoGebra. Apalagi jurusan aku kan matematika ya Kak. Nah, dengan penggunaan GeoGebra ini sangat membantu aku dalam memvisualisasikan grafik. Nah, melalui teknologi digital tersebut, aku bisa lebih paham dan lebih terarah gitu Kak pembelajarannya. Meskipun teknologi itu memberikan kemudahan dan mendukung proses adanya belajar, penggunaan yang tidak terkontrol terhadap teknologi digital menimbulkan persoalan lain. Banyak mahasiswa itu mengeluhkan dan merasakan bahwasannya kehadiran notifikasi dari media sosial seperti Instagram atau chat dari pacarnya, juga akses media sosial dan konten hiburan sering mengganggu fokus dari belajar mereka. Nah, lalu, apakah teknologi digital itu membuat mereka lebih sulit berkonsentrasi atau cenderung menunda pengerjaan? Dari pengalaman pribadi aku sendiri, aku tuh sering sekali merasa terdistraksi, apalagi saat belajar nih Kak. Aku merasa cemas atau khawatir apabila ada notifikasi baik dari media sosial atau chat gitu Kak. Jadi waktu belajar itu aku langsung buka HP yang niatnya itu mau mengecek notifikasi, justru malah membuka aplikasi-aplikasi yang tidak berguna seperti media sosial atau yang lainnya yang justru membuat aku scroll terus dan menunda pekerjaan saya. Nah, di saat saya
harusnya kembali ke aktivitas saya yaitu belajar, saya justru tidak konsentrasi dan malah melakukan kembalinya. Pengalaman dari mahasiswa menunjukkan bahwasannya teknologi tidak hanya berperan sebagai alat bantu belajar, tetapi juga menciptakan ketergantungan jika digunakan tanpa kontrol diri. Mahasiswa kini semakin terbiasa mengandalkan internet dan perangkat digital untuk hampir seluruh kegiatan belajar, seperti berkolaborasi dengan bekerja kelompok ataupun mengakses jurnal-jurnal digital. Lalu, apakah teknologi digital itu lebih banyak memberikan manfaat atau justru menciptakan ketergantungan bagi mahasiswa saat ini? Oke, dari pribadi aku, menurut aku, teknologi digital itu menciptakan pengaruh yang positif ya Kak ya, terhadap kualitas belajar kita. Seperti akses belajar yang banyak, kemudahan komunikasi, lalu kemampuan belajar yang fleksibel. Tapi di samping itu juga terdapat dampak negatif nih Kak. Salah satunya yaitu kebergantungan kita terhadap teknologi. Nah, banyak mahasiswa yang bergantung pada teknologi nih Kak. Kita tidak bisa belajar tanpa menggunakan teknologi. Nah, dari situ kita ambil kesimpulan bahwa kita itu tetap harus punya kontrol pada diri sendiri untuk bisa mengendalikan penggunaan teknologi supaya kita itu justru tidak mengurangi kemampuan belajar kita secara mandiri gitu Kak. Teknologi digital membawa dampak besar dalam kehidupan mahasiswa. Ia mempermudah akses belajar, mempercepat pemahaman, dan membuka ruang untuk kreativitas. Namun, dengan hadirnya teknologi juga menghadirkan tantangan berupa distraksi, multitasking, dan ketergantungan. Kunci utama yaitu pada literasi digital. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara bijak bukan sekedar menggunakannya. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk mendukung pembelajaran, bukan mengambil alih kendali dari penggunanya. Nah, dengan kesadaran dan pengelolaan yang tepat, teknologi dapat menjadi jembatan menuju pembelajaran yang lebih efektif, manusiawi, dan juga berkualitas.